perubahan dan inovasi. Pada pembahasan kali ini, yang pertama kali akan kita bahas adalah proses perubahan. Apa sih proses perubahan? Perubahan organisasi adalah setiap perubahan orang, struktur, atau teknologi dalam suatu organisasi. Perubahan organisasi membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai katalisator dan memikul tanggung jawab untuk mengelola proses perubahan, yang biasanya disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Organisasi menghadapi perubahan karena faktor eksternal dan internal. Nah, faktor internal dan eksternal apa sih yang membuat organisasi perlu melakukan perubahan? Untuk faktor eksternalnya, yakni kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah, peraturan baru dari pemerintah, teknologi yang berubah, serta perubahan ekonomi. Sedangkan faktor internalnya adalah strategi baru dari organisasi, perubahan komposisi dari tenaga kerja, peralatan baru, dan sikap karyawan yang berubah. Dua pandangan tentang proses perubahan. Pandangan yang pertama yaitu metafora perairan tenang atau calm water. Perubahan dipandang sebagai gangguan pada saat-saat tertentu dalam aliran normal suatu peristiwa. Pandangan yang kedua yaitu metafora arung jeram atau whitewater rapids metaphor. Perubahan adalah normal dan diharapkan serta pengelolaannya adalah proses yang berkelanjutan. Jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan struktur. Perubahan struktur mencakup semua perubahan variabel struktur seperti hubungan pelaporan, mekanisme koordinasi, pemberdayaan karyawan, atau desain ulang pekerjaan. Yang kedua, perubahan teknologi. Perubahan teknologi meliputi modifikasi cara melakukan pekerjaan atau metode dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, perubahan orang. Perubahan orang mengacu pada perubahan sikap, harapan atau ekspektasi, persepsi, dan perilaku individu atau kelompok. Penolakan terhadap perubahan. Alasan utama penolakan atas perubahan mencakup ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran atas kerugian pribadi, serta keyakinan bahwa perubahan ini tidak mencerminkan kepentingan terbaik bagi organisasi. Teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, edukasi dan komunikasi. Edukasi dan komunikasi dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan dengan membantu karyawan melihat logika dari upaya perubahan tersebut. Yang kedua, partisipasi, yakni dengan membawa orang-orang yang terkena dampak langsung dari perubahan yang diajukan ke dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan, yakni usaha membantu karyawan dalam berurusan dengan rasa takut dan kecemasan yang terkait dengan upaya perubahan. Yang keempat, yakni negosiasi. Negosiasi adalah usaha bertukar sesuatu yang bernilai demi kesepakatan untuk mengurangi penolakan terhadap upaya perubahan. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi, yakni upaya rahasia untuk mempengaruhi orang lain terhadap perubahan. Dan yang terakhir, pemaksaan, yakni melibatkan penggunaan ancaman langsung atau kekerasan terhadap para penolak upaya perubahan. Selanjutnya, ada isu-isu kontemporer dalam mengelola perubahan. Yang pertama, ada mengubah budaya organisasi. Bagiannya yang pertama adalah memahami faktor situasional. Salah satu faktor yang bisa mengubah budaya organisasi adalah terjadinya kritik dramatis. Misalnya, suatu kemunduran keuangan yang tak terduga, hilangnya pelanggan utama, atau inovasi teknologi yang dramatis oleh pesaing. Yang kedua adalah membuat perubahan budaya. Isu selanjutnya adalah stres karyawan. Stres adalah reaksi merugikan yang orang miliki terhadap tekanan berlebihan yang ditempatkan pada mereka dari tuntutan, kendala, atau peluang yang luar biasa. Stres dapat disebabkan oleh faktor personal dan faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebut stres. 5 kategori stres organisasi. Yang pertama adalah tuntutan tugas, merupakan faktor yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. Yang kedua adalah tuntutan peran, tekanan yang ditempatkan kepada karyawan sebagai fungsi dari peran tertentu di sebuah organisasi.
Dan yang ketiga, tuntutan interpersonal, tekanan yang dihasilkan oleh karyawan lain. Selanjutnya, yang keempat, ada struktur organisasi, dan yang kelima adalah kepemimpinan organisasi. Gejala stres dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum. 1. Fisik, seperti perubahan metabolisme, peningkatan detak jantung dan laju pernapasan, peningkatan tekanan darah, pusing, dan potensi serangan jantung. Yang kedua ada psikologis, seperti ketidakpuasan terkait pekerjaannya, ketegangan, kecemasan, mudah terganggu, rasa jenuh, dan sikap menunda-nunda. Dan yang ketiga ada perilaku, seperti perubahan produktivitas, gelisah, gangguan tidur, dan lainnya. Agar perubahan berjalan sukses. Karakteristik organisasi yang mampu berubah. 1. Menghubungkan masa kini dan masa depan. Kedua, membuat pembelajaran sebagai cara hidup. Ketiga, secara aktif mendukung dan mendorong perbaikan perubahan sehari-hari. Keempat, memastikan keragaman tim. Kelima, mendorong pribadi yang non-konvensional. Keenam, menampung terobosan. Ketujuh, mengintegrasikan teknologi. Menggunakan teknologi untuk menerapkan perubahan. Kedelapan, membangun dan memperdalam kepercayaan. Kesembilan, memasangkan ketahanan dengan perubahan terus-menerus. Kesepuluh, mendukung pola pikir kewirausahaan. Memasuki materi yang ketiga, yaitu merangsang inovasi. Bagian pertama, kreativitas versus inovasi. Kreativitas mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau untuk membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide. Sedangkan inovasi adalah mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Bagian kedua, yaitu merangsang dan memelihara inovasi. Lingkungan yang merangsang inovasi mencakup 3 variabel, yakni yang pertama, variabel struktur, yaitu struktur organik, sumber daya berlimpah, komunikasi antar unit yang tinggi, tekanan waktu minimal, serta dukungan kerja dan non-kerja. Yang kedua, variabel budaya, yaitu diterimanya ambiguitas, toleransi terhadap hal-hal yang tidak praktis, kendali eksternal yang rendah, toleransi terhadap resiko, toleransi terhadap konflik, fokus pada hasil, fokus pada sistem terbuka, serta umpan balik positif. Dan yang ketiga, variabel sumber daya, yaitu komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, keamanan pekerjaan yang tinggi, dan orang-orang yang kreatif.